Halo guys, perkenalkan nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 23115464. Di video ketiga ini yaitu perkuliahan tentang organisasi arsitektur komputer. Sini saya akan menjelaskan tugas ketiga saya yaitu tentang memori. Nah, nomor pertama ini ada memori cache, sangat penting karena berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang lebih cepat dibandingkan dengan RAM dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard drive atau SSD. Dan cache menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor sehingga dapat diambil lebih cepat, mengurangi waktu akses dan mempercepat kinerja sistem secara keseluruhan. Tanpa cache, prosesor harus mengakses data dari memori utama yang jauh lebih lambat dan akan menyebabkan bottleneck dalam kinerja. Dan yang nomor kedua itu ada L1 cache, yang itu level 1 cache. Ini adalah cache yang paling dekat dengan prosesor dan paling cepat di antara ketiga jenis cache. Namun ukurannya sangat kecil, biasanya sekitar 32 KB hingga 128 KB per core. L1 cache dibagi menjadi dua bagian, yaitu cache instruksi dan cache data. Nah, kita masuk ke level 2 cache, ini sedikit lebih besar daripada L1, biasanya sekitar 256 KB hingga 512 KB per core. Namun sedikit lebih lambat, L2 cache biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tidak dapat disimpan di L1 cache. L3 cache atau masuk level ketiga, yaitu ini adalah cache yang paling terbesar di antara ketiganya. Biasanya diukur dalam megabyte dan lebih lambat dibandingkan yang satu dan kedua. Juga cache sering share berbagi antar core di prosesor multicore sehingga membantu komunikasi dan sinkronasi antara core. Dan kita masuk ke nomor ketiga, yaitu ada mapping cache memory, adalah metode yang digunakan untuk memetakan data dari memori utama ke dalam cache. Ada tiga teknik utama, yaitu direct mapping, yaitu setiap blok di memori utama dipetakan ke satu lokasi spesifik di cache. Teknik ini sederhana namun bisa menyebabkan konflik jika dua blok memori sering diakses dan harus ditempatkan di lokasi cache yang sama. Dan yang kedua ada associative mapping. Setiap blok memori dapat disimpan di sembarang lokasi di cache. Teknik ini lebih fleksibel dan mengurangi konflik, namun lebih kompleks dalam implementasinya. Associative mapping yaitu ini adalah kombinasi dari direct mapping dan associative mapping. Cache dibagi menjadi beberapa set dalam setiap blok memori yang bisa dipetakan ke sembarang lokasi dalam set tertentu. Teknik ini adalah kompromi antara kesederhanaan dan fleksibilitas. Dan kita masuk ke nomor keempat, itu ada ketika cache penuh dan ada data baru yang harus disimpan. Sistem menggunakan algoritma penggantian untuk menentukan blok mana yang akan diganti. Beberapa algoritma umum, yaitu ada Last Resolution atau LRU yang menggantikan blok yang paling jarang digunakan dalam waktu terakhir. Nah, algoritma ini berdasarkan asumsi bahwa blok yang baru-baru ini digunakan memungkinkan besar akan digunakan lagi, yaitu ada first in first out, yang itu berarti blok yang paling lama disimpan di cache akan digantikan terlebih dahulu tanpa memperhatikan seberapa sering blok tersebut digunakan. Random replacement, yaitu ada blok yang akan diganti dipilih secara acak. Ini adalah algoritma sederhana namun tidak seefektif algoritma lain dalam hal kinerja. Kita masuk ke nomor kelima, itu adalah salah satu jenis mode memory yang digunakan ini adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yang biasanya digunakan sebagai memori utama dalam sistem modern. DRAM menyimpan setiap bit data dalam sebuah fasilitor kecil yang perlu disegarkan secara periodik karena muatan listriknya yang hilang seiring waktu. DRAM memiliki kepadatan yang lebih tinggi dan lebih murah daripada memori statis RAM atau mereproduksi lebih lambat. Oke, segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.